salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, di sini adalah pertemuan ketiga kita ya. Minggu pertama itu kita membahas tentang komplikasi pada ibu hamil. Terus minggu kedua itu kita membahas tentang komplikasi pada ibu nifas. Nah, pertemuan ketiga kita hari ini yaitu kita akan bahas tentang komplikasi pada BBLR. Nah, sebelum saya memasuki perkuliahan, terlebih dahulu saya akan mengabsen dulu ya. Nisa, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. Aura, Hadir Bu. Risa. Hadir Bu. Ya, oke, semuanya hadir ya. Di sini saya akan mereview tentang perkuliahan kita minggu lalu ya, yaitu komplikasi pada ibu nifas. Nah, di sini saya akan tanya sama kalian, apakah dari kalian masih ada yang ingat apa itu komplikasi pada ibu nifas? Komplikasi pada ibu nifas antara lain Ya, betul ya. Terima kasih atas penjelasan dari Nisa ya, masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada perkuliahan kita hari ini, yaitu komplikasi pada BBLR. Nah, yang perlu kita ketahui, apa sih itu komplikasi pada BBLR? Nah, di sini kita akan membahas pada hari ini yaitu definisi sampai penata-laksanaan pada BBLR. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih itu BBLR. Nah, seperti yang saya sebut tadi, BBLR itu biasa disebut dengan berat badan lahir rendah. Nah, BBLR ini merupakan kata lain yaitu prematur. Sebelum akhir WHO menghapus kata prematur karena tidak semua bayi dengan berat badan lahir rendah terlahir secara prematur. Bayi dikatakan memiliki berat badan lahir rendah jika berat lahirnya kurang dari 205.000 gram. Nah, adapun tanda-tanda dan gejala pada bayi BBLR. Nah, yang pertama itu tubuh yang lebih kurus, yang kedua itu lemak tubuh sedikit, yang ketiga itu ukuran kepala lebih besar dari anggota tubuh lainnya, yang ketiga itu rambut halus atau banyak terdapat di dahi, pelipis dan lengan, serta kulit terlihat tipis dan transparan. Itu BBLR itu dapat dikelompokkan menjadi tiga ya. Yang pertama itu BBLR, di mana BBLR ini berat badan lahir rendah. Terus yang kedua itu BBLSR, di mana BBLSR ini yaitu berat badan lahir sangat rendah. Terus yang ketiga BBLR atau berat badan lahir ekstrim rendah. Nah, disebut BBLR ini ketika bayi lahir lebih besar atau dengan berat 1.500 hingga 2.499 gram, dikatakan BBLSR ini ketika bayi lahir 1.000 hingga 1.499 gram, dan BBLER ini dikatakan ketika bayi lahir kurang dari 1.000 gram. Nah, selain berdasarkan berat badan bayi, BBLR juga dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Penyebabnya itu yang pertama itu BBLR karena kelahiran prematur atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu, dan IUGR di mana bayi lahir tepat waktu namun mengalami pertumbuhan yang terhambat. Nah, kehamilan prematur ini dapat disebabkan beberapa hal seperti faktor kehamilan, di mana faktor kehamilan yaitu
mana proportionate ini ketika kepala lahir dan anggota tubuh yang lainnya terbentuk proporsi seimbang namun lebih kecil daripada bayi umumnya. Nah, disproportionate ini jika kepala bayi tumbuh dengan ukuran seperti bayi pada umumnya namun tubuhnya lebih kecil sehingga proporsi antara kepala dan tubuh bayi tidak seimbang. Bayi dengan BBLR ini ditangani tergantung dari komplikasinya, seperti bayi dengan BBLR rentang mengalami pernapasan terganggu, terus yang kedua itu icterus, yang ketiga itu hipotermi, dan yang keempat itu mengalami infeksi. Nah, ketika bayi mengalami komplikasi seperti di atas itu, maka berikan bayi oksigen 0,5 ml per menit lewat kateter hidung bila bayi kesulitan bernafas dan merintih. Terus yang kedua itu, hangatkan bayi segera jika suhu bayi menurun hingga di bawah 35 derajat Celcius dengan metode kanguru. Nah, bila terdapat kemungkinan terinfeksi bakteri, maka berikan dosis perkemasan antibiotik gestamin 40 mg per kilogram berat badan ditambah ampicillin 1000 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Nah, terus kita juga pantau pertumbuhan dan perkembangan, dan terus berikan nutrisi melalui ASI pada bayi. Nah, mungkin kita membahas pembahasan itu saja penjelasan dari komplikasi pada bayi BBLR. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lisa. Apakah penanganan bayi BBLR dan bayi prematur Oh iya, terima kasih pertanyaan dari anak Lisa, yaitu apakah penanganan bayi BBLR dengan bayi prematur itu sama, Bu? Nah, pertanyaan dari Lisa, apakah dari teman-temannya ada yang ingin menjawab? Jika ada, saya persilakan, dan di sini saya akan mengambil nilai pada mahasiswa yang aktif ya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aura. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apakah penanganan bayi BBLR dan bayi prematur itu sama? Penanganan Ya. BBLR dan bayi prematur itu karena penanganan bayi BBLR itu tidak perlu dimasukkan inkubator atau ICU. Nah, karena hampir seluruh organ bayi itu telah terbentuk sempurna. Namun jika beratnya juga terlalu rendah, kemudian bisa masuk di inkubator juga. Nah, sedangkan penanganan pada bayi prematur yaitu bayi yang telah lahir memang berat badannya belum cukup bulan ya, harus diberi penanganan khusus dengan harus segera dimasukkan ke inkubator. Bayi yang terlahir prematur ini kebanyakan terlahir
inkubator dan dirawat di ruangan ICU ya. Nah, masih ada yang belum mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, silakan bertanya ya. Ya oke, semuanya mengerti. Di sini kita akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Sebelum saya mengakhiri, saya akan mengabsen ulang ya. Nisa, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. Aura, Hadir Bu. Nirma. Hadir Bu. Oh ya oke. Nah, di sini kita akan akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa minggu depan itu kita akan mempelajari tentang komplikasi pada anak ya. Jadi semuanya itu harus bisa mempelajari, memang cari-cari apa sih itu komplikasi pada